Eh, Assalamualaikum, selamat siang Bu Is. Waalaikumsalam Pak Afandi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Afandi, saya sehat. Pak Afandi gimana kabarnya? Baik juga Bu, Alhamdulillah. Bu Is, Iya ada Pak yang Afandi. masih diomongin ya kita pada hari ini? Iya Pak Afandi, ini ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Afandi, sekedar sharing gitu loh Iya, Pak Afandi. iya, iya Heeh. Bu. Jadi saya tuh ingin sedikit cerita ya Pak Afandi tentang masalah saya, tentang cara menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak gitu loh Pak Afandi. Eh, Baik Bu. Gimana bisa tepat waktu, karena mungkin sekarang saat ini tugas sekolah Mm-mm. saya, Iya, terus iya, iya. tugas PPG saya sedang bersamaan gitu loh Pak Afandi. Oh, begitu ya Bu ya. Eh, sudah kurang lebih sudah berapa lama Bapak Ibu merasa seperti ini? Kondisi ini saya rasakan, eh, jadi Pak Fandi ya, kurang lebih pada saat masuk modul 1.4 ya Pak Fandi ya, 1 bulan Oh, sudah belakangan mulai. ini. Hal itu juga mungkin salah satu yang menyebabkan kondisi saya sedikit menurun gitu loh Pak Fandi. Jadi kesehatan saya sedikit agak terganggu karena mungkin saya kurang istirahat seperti itu Pak Fandi. Eh, Apa masih ada hal lain yang membuat Ibu merasa seperti itu? Iya Pak Pandi ada gitu ya. Jadi saya ngerasa tuh kayak saya tuh kurang bisa membagi waktu gitu Pak Pandi ya, antara Ya, tugas CGP, tugas PPG saya sama tugas kegiatan sekolah yang lainnya gitu Pak Pandi. Jadi baik ya. kondisi saya jadi sering ngedrop gitu loh Pak Pandi. Nah, itu yang dapat Oh, menghambat aktivitas saya dalam menyelesaikan tugas-tugas gitu. seperti itu ya Bu ya. Kira-kira Ibu ada nggak terpikirkan solusi apa gitu yang sudah Ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Solusi saya sempat berpikir eh, bagaimana bisa semua ini berjalan dengan baik, mungkin dengan cara saya membuat schedule kali ya Pak Fandi ya, kayak menjadwal, Hmm. menjadwal Hmm. mana kegiatan yang harus menjadi prioritas utama, yang harus didahulukan. Karena memang Pak Fandi, jujur saja ini due date-nya hampir berbarengan gitu loh Pak Fandi. Itu yang bikin saya kadang agak sedikit pusing gitu Pak. Baik, baik. Iya. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan? Kondisi yang saya harapkan yang pastinya semua tugas-tugas saya dapat terselesaikan dengan baik pastinya ya Pak Pandi ya. Terus Iya, iya, kondisi Bu. kesehatan saya mungkin dengan begini saya dengan banyaknya kegiatan saya juga harus bisa memanage waktu dengan baik pastinya. Terus apa sih cukup istirahat buat saya karena kalau saya sehat insya Allah pekerjaan juga bisa lancar gitu ya Pak Pandi. Iya, iya. Ibu ada ide nggak yang bisa diutarakan buat menyelesaikan masalah ini? Kalau ide ya tadi saya mungkin akan membuat jadwal prioritas gitu ya, tugas mana yang harus saya dahulukan gitu Pak Fandi. Jadi dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan yang memang waktunya berbarengan, tapi memang harus ada prioritas utama yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Mungkin saya akan ya seperti itu membuat jadwal agar tidak menumpuk Oh, pekerjaan saya gitu Pak Fandi. oke, baik. Ada ide nggak dari Ibu untuk melaksanakan? Ada nggak ide yang perlu disiapkan oleh Ibu untuk Apa melaksanakan ya? ide-ide tadi? Ide ide yang bisa saya utarakan ya, selain Ya, saya memetakan hasil dudet ya, ya kan iya, memetakan iya. nih, oh nih kegiatan ini dudetnya di tanggal sekian, kegiatan ini tanggal sekian, mungkin akan saya peta-petakan jadi saya lebih terkonsep gitu ya Pak Afandi ya. Terus selain Iya, itu iya. mungkin saya sharing dengan teman gitu Pak Afandi biar bisa berbagi dengan teman, jadi teman pun saling mengingatkan gitu Pak Afandi. Oke, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Eh, Ibu merasa semua itu berjalan dengan baik. Indikatornya apa? Apabila Ibu menjalankan ide-ide itu dan Ibu anggap berjalan baik, kira-kira indikatornya apa Bu? Tanda-tandanya. Iya.
semua bisa dikatakan berjalan baik apabila tugas-tugas saya dapat terselesaikan dengan baik pastinya. Terus saya kondisi kesehatan saya lebih baik pastinya Pak Fandi, sehat fisik, sehat jasmani sehingga saya bisa menjalankan segala aktivitas sebagaimana mestinya. Gitu Pak Fandi. Yang pasti Oke, yang pertama itu Pak Fandi iya iya. lebih terkontrol ke arah kestabilan emosi kayaknya Pak Fandi. Saya Iya orangnya iya. jujur kalau sudah banyak Panik tugas ya. itu saya kepikiran gitu loh Pak Fandi, jadi panikan gitu. Jadi kayak buru-buru. Lalu Iya Pak setelah Fandi. kita dari pembicaraan ini, dari ide-ide tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira langkah awal apa yang mau Ibu lakukan? Langkah awalnya, kegiatannya apa? Baik Pak Fandi, langkah awal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama yang pastinya memetakan Ya, dudet ya, memetakan dudet tuh kegiatan-kegiatan saya dan jadwal ibaratnya deadline-nya kapan harus saya petakan agar semuanya terkonsep dengan baik gitu Pak Fandi. Dan oh, pastinya satu, yang kedua itu yang kedua saya harus menjaga kesehatan fisik saya agar oke, tetap stamina gitu siap. Pak. Perlu orang lain nggak kira-kira untuk dilibatkan supaya tujuan Ibu tercapai Oh, perlu. untuk melaksanakan ide-ide Iya. itu? Sangat-sangat perlu Pak Fandi, saya butuh orang lain untuk mengingat saya. Saya biasanya, berkolaborasi sama pasangan saya Pak Fandi, Ya, ya, untuk heeh, mengingatkan ya. saya berkolaborasi dengan pasangan saya, heeh. eh, Terus sama rekan, pastinya rekan sejawat saya yang memang, kita satu kegiatan bareng yang jadinya kita bisa saling mengingat, seperti itu Pak Fandi. ya, oke. Eh, Kira-kira ide dan strategi yang Ibu udah ada di kepala ini kapan mulai dilakukan? Mau dimulainya kapan kira-kira? Kalau bisa mah secepatnya Pak Fandi, setelah Ya, kegiatan ini saya harus sudah bisa memetakan biar nggak makin menumpuk tugas-tugas saya Pak Fandi. Gitu ya. Kan semakin cepat semakin baik, ya gitu ya Pak Fandi? iya ya. Bu Is, Iya Pak Fandi. dari sekian banyak yang kita udah bicarakan dari mulai awal sampai akhir sampai Ibu mengungkapkan ini tadi, kesimpulannya apa ya dari pembicaraan kita ini? Iya. Kira-kira menurut Ibu? Iya Pak Fandi, terima kasih Pak Fandi sudah mau sharing dengan saya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan coaching ini yang tadinya kepusingan saya tentang masalah yang sedang saya hadapi, tentang, kegiatan yang, berbarengan, ini sedikit mendapatkan solusi Pak Afandi, ya. Terima kasih Iya. Pak Afandi untuk pencerahannya, dengan Baik Bu Is, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Afandi membuka pikiran iya, saya untuk mendapatkan solusi gitu Pak Afandi, baik ya. baik Terima ya. kasih Pak Afandi. Baik, sudah selesai ya coachingnya, Ya, berarti tinggal refleksi diri ya sebagai seorang coaching ya, sebagai seorang coaching, yang pertama yang berjalan baik tadi yaitu saya merasa percakapan berjalan baik ya. Ibu Is cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan, memahami apa yang disampaikannya. Jadi omongannya nggak berbelit-belit gitu ya. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai saya masih merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih apa ya, lebih tajam agar ibu bisa berpikir kritis ya. Selain itu saya juga perlu fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach karena tadi memang saya ntar nanya apa lagi nih. Tapi bukan iya. berarti tidak diperhatikan ya. Yang diperhatikan itu hanya ya supaya saya tidak lupa dengan alur tirtanya. Uh, Ya untuk yang saya lakukan untuk tetap kondisinya present sebelum dan setelah tadi itu ya bicara ini saya selalu dengan Luis ya humble ya gitu orangnya ya dan bisa cair aja gitu sayanya jadi yang nggak apa nggak merasa apa kaku ya
dengan berhadapan dengan Bu Is dengan humble-nya tadi. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya membantu Ibu Is mencapai tujuan yang disebutkan tadi. Dan saat melakukan coaching, ya saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak mengenal hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka, ya, terhadap apa yang disampaikan Bu Is. Jadi tanggapan saya selalu positif, bukan negatif. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkannya, ya, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk berpikir saya. Itu umpan balik dari saya. Untuk Ibu Is, bagaimana tanggapannya setelah ada coaching dari saya? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Afandi. Dengan tadi adanya coaching bersama Pak Afandi, saya merasa lebih terbuka. Pak Afandi pun dengan pertanyaan-pertanyaan terbukanya membuat saya jadi berpikir solusi apa yang terbaik yang harus saya lakukan gitu Pak Afandi. Ya, Pak Afandi pun tidak menjudge gitu ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Terus tanggapan-tanggapan dari Pak Afandi pun bersifat positif. Terima kasih Pak Afandi untuk coaching hari ini. Baik, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum Ya. Pak Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.